Para sahabat, hari Minggu kemarin saya menghadiri upacara pernikahan di keluarga, dan di sana saya berkumpul ngobrol dengan dua kepala desa, lalu ada kerabat, ada sejumlah teman. Salah satu kerabat yang cukup senior, lebih tua dari saya tentu, itu memberikan ceramah pada dua kepala desa. Beliau bilang bahwa sebaiknya kepala desa itu bikin sesuatu yang monumental bagi desanya masing-masing. Kalau nenek moyang dulu itu bisa membangun apa gitu ya, dengan teknologi yang sangat sederhana, kenapa di zaman sekarang malah tidak bisa. Beliau juga menyinggung ya, kalau ada ponggok yang sangat monumental, kenapa desa-desa di sini tidak bisa. Terus dua kepala desa mengatakan secara serentak, tergantung pada alam. Alam ponggok dengan alam desa-desa di Jawa sana tentu sangat berbeda. Dan saya juga mengatakan bahwa Nglanggeran yang sangat hebat di Gunung Kidul sering dikunjungi orang, itu ya orang pada ngiri. Tetapi saya katakan Anda tidak bisa ngiri dengan ini ya, dengan Nglanggeran. Ini punya cerita yang berbeda, dan itu tidak bisa ditiru di tempat lain. Di tempat lain punya kondisi alam yang mirip dengan dengan Nglanggeran, tapi belum tentu itu sehebat Nglanggeran. Bisa juga karena barangkali lalu lintas manusia yang jumlahnya terbatas, dan itu tidak akan bisa sama dengan Nglanggeran. Ya, saya sering membicarakan tentang keunikan ya, dan keunikan Nglanggeran ya. Alamnya mendukung, terus kemudian juga secara sosial juga mendukung, dan seterusnya. Saya mengatakan begini di dalam perjumpaan itu, sesuatu yang monumental itu membutuhkan kekuasaan. Jadi kekuasaan kepala desa ini memang harus besar. Seperti saya tunjuk, kepala desa di masa lalu itu bisa monumental, bisa legendaris karena punya kekuasaan yang relatif besar. Jadi punya legitimasi, punya powerful, sangat berkuasa. Dan yang ketiga akhirnya dia punya legacy ya, antara lain misalnya membangun gedung SD, institusi sekolah dasar dan sebagainya. Jadi kalau zaman sekarang itu uangnya itu dianggap besar gitu ya, tapi nilai tukarnya rendah, dan yang jauh lebih parah kan kekuasaan kepala desa ini dipreteli. Jadi semuanya sudah di-earmark, sudah ditentukan oleh Jakarta, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu gitu ya. Nah, itu penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa itu sangat terbatas ya. Jadi artinya kalau kita mau bikin sesuatu yang monumental, memang pertama sangat tergantung pada kondisi alam, dan tentu juga lalu lintas manusia seperti yang terjadi di Ponggok maupun di Nglanggeran ya. Dan yang jauh lebih penting, saya mengatakan bahwa rata-rata mayoritas bagian besar desa di tanah Jawa itu ya begini ini ya. Jadi desa itu sawah, involutif, ukurannya kecil, tidak punya alam yang menjanjikan keindahan untuk wisata, dan juga jauh dari pusat-pusat modal maupun kekayaan, baik itu perdagangan, industri dan sebagainya ya. Meskipun perdagangan juga sudah mulai masuk ke desa-desa, bisa mengubah gaya hidup orang desa dan seterusnya. Jadi ini desa ini sudah mengalami involusi ya. Involusi itu artinya jalan di tempat, tidak tumbuh tapi merata ya. Merata itu ya rata-rata sama lah, atau bahasa Profesor Pujo Smedi itu sak podo-podo ya. Jadi tidak lebih ya, kepala desa hari ini ya biasa-biasa saja ya. Meskipun ada juga yang bandit, yang kaya raya juga ada, tapi ya umumnya sak podo-podo itu ya.
Itu kalau mau dibahasakan secara ekstrim, desa inklusi itu desa yang miskin bersama. Ya gitu-gitu aja, dari dulu sampai sekarang itu akan begitu, apalagi kalau kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi, nilai tukar uang yang tidak menarik lagi ya, nilai tukar petani, nilai tukar uang itu rendah gitu ya, sehingga kemampuan kita atau daya beli itu kan relatif rendah. Termasuk juga desa-desa itu mau bangun, memperbaiki kantor desa aja susah, harus minta-minta ya, dana desa nggak boleh, alokasi dana desa juga sangat terbatas gitu. Dan oleh karena itu dalam kondisi desa yang mengalami involusi, saya menyarankan pokoknya yang penting kepala desa itu yang paling utama adalah melayani rakyat. Itu nomor satu ya. Kalau memang tidak bisa memakmurkan rakyat, ya melayani rakyat. Memang idealnya kepala desa itu punya dua tugas, melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Jadi melayani itu juga bersifat konservasi, tetapi kalau memakmurkan ini akselerasi secara progresif. Misalnya ya membuat pertanian kolektif, membuat badan usaha milik desa gitu ya. Dan pada praktek badan usaha milik desa ini kan hasilnya sangat kecil, bahkan ini ya banyak yang mangkrak. Ini memang butuh suatu effort, suatu kondisi yang luar biasa yang memungkinkan gitu. Itu BUMDes itu bisa tumbuh dengan baik, dan rata-rata desa yang punya kelebihan itu bisa desa di urban seperti Panggung-Harjo, atau desa yang agak jauh tapi punya alam, punya desa wisata seperti Ponggok maupun Pelanggeran. Nah, apa yang disebut dengan melayani rakyat? Melayani rakyat ini ya banyak. Saluran irigasi lancar. Jadi kalau malam air mau datang ya kepala desa itu ya harus menjaga, mengalirkan, karena kalau air irigasi ini kan tidak hanya satu desa, tapi kait-mengkait aliran sungai yang panjang, dan memang ini harus kadang harus berkelahi dengan desa-desa yang di atas. Jadi petani sering ya menyampaikan keluhan tentang air yang lambat ya, yang harus tersedia ketika mau mulai menanam, air ini juga harus tersedia. Nah, oleh karena itu cara melayani rakyat ya, apa sih yang dibutuhkan oleh para petani, oleh orang-orang setempat itu ya. Kemudian juga tentu layanan administrasi ya. Ini sebenarnya bagi saya nggak terlalu menarik, tetapi karena memang sudah turun-temurun penugasan dari atas ya dilayani. Dan pelayanan ini 24 jam non-stop, ada di mana-mana. Karena itu kepala desa kan sering membawa stempel kemana-mana ya briefcase kemana-mana. Meskipun ini dilihat dari sisi administrasi publik nggak menarik, tapi ya itulah kearifan lokal, dan saya ingin mengatakan ya itulah cara kepala desa itu agak melawan negara itu ya, membawa stempel kemana-mana itu. Tapi itu disukai oleh warga setempat itu ya, mau datang jam tengah malam juga bisa gitu ya. Dan pelayanan ini juga nanti terkait dengan ya kegiatan sosial, keagamaan, termasuk kematian, kelahiran dan sebagainya, pernikahan. Nah ini orang sakit, nah itu dilayani. Jadi itu ciri khas masyarakat setempat yang relatif komunal, itu kan membutuhkan seorang tua, bukan patronase, bukan, tapi ini istilahnya paring pandum lan pandom itu loh. Pandom itu memberi arah, pandum itu ya berbagi ya. Pandom itu ya termasuk mengarahkan bagaimana anak itu sekolah, terus kemudian keluarga yang mau memperoleh kesehatan di rumah sakit dan sebagainya. Jadi itu layanan-layanan yang lazim, dan yang tidak kalah penting ya infrastruktur beres ya. Jadi yang penting jangan sampai ada jalan yang rusak parah gitu ya. Memang ya ini kemampuan desa untuk mengurus infrastruktur itu memang berat ya. Cakupannya yang diurus banyak, kemampuan uangnya terbatas, sehingga ini banyak jalan ya, entah jalan poros atau jalan kampung gitu yang diaspal misalnya, dibangun tahun pertama ya tahun keempat udah pada rusak.
Ya itulah, jadi kalau ada aliran uang, distribusi uang ya digunakan untuk menjaga itu, entah saluran irigasi atau infrastruktur atau kepentingan yang lain gitu ya. Syukur nanti bisa membantu meringankan para petani, entah itu dengan traktor dan sebagainya. Jadi istilahnya apa yang menjadi buah bibir ya, masyarakat setempat itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kebijakan maupun pelayanan kepada orang banyak. Nah, memang kita berharap desa itu ya dengan aset yang dimiliki, entah dengan gerakan menanam atau dengan pertanian kolektif, itu bisa memberikan sumbangan ya kepada kemakmuran. Misalnya sekurang-kurangnya bisa BUMDesa bisa membeli ya hasil ini, hasil bumi, hasil pertanian dari para petani, dan kemudian bisa dikonsolidasikan di tingkat desa, kemudian bisa dibawa ke pasar oleh BUMDesa, sehingga ini bisa memproteksi dari jeratan tengkulak gitu ya. Dan ini sama-sama untung. Solusi ini sudah saya sampaikan kepada para banyak pihak ya. Sekecil apapun itu punya nilai tambah. Itu dimensi memakmurkan. Tapi ini tantangannya jauh lebih kompleks ya. Nah, karena itu yang paling penting ya bagaimana kepala desa itu bisa melayani rakyat, itu yang paling utama.